Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal membedah satu topik yang jujur aja sering banget terlewatkan. Kita sering heboh soal Natal atau Paskah kan? Tapi gimana dengan kenaikan Kristus ke surga? Nah, di penjelasan kali ini, kita nggak cuma bahas sejarahnya aja, tapi kita bakal kupas tuntas makna praktisnya. Terutama, gimana peran Kristus sebagai imam besar itu sebenarnya adalah jaminan paling mutlak buat rasa aman kita sehari-hari. Percaya deh, setelah paham konsep ini, cara pandang kalian bakal berubah total. Coba deh kalian pikirin pertanyaan ini sebentar. Kenapa sih Yesus harus repot-repot balik ke surga? Kenapa dia nggak diam aja di bumi sama kita? Logis dong. Maksudnya, kalau dia tetap di sini, kita kan bisa ketemu langsung, ngobrol santai kayak Petrus atau Yohanes zaman dulu. Kayaknya iman kita bakal jauh lebih gampang kalau kita bisa lihat wujud fisiknya tiap hari ya kan? Tapi nyatanya, dia harus pergi. Dan kepergiannya ini bukan kebetulan teman-teman. Ini adalah sebuah keharusan mutlak. Oke, mari kita selamin ini lebih dalam. Siap-siap, karena ini mungkin terdengar agak mengejutkan. Tanpa kenaikannya, keselamatan kita itu sebenarnya belum selesai. Iya beneran, kematian dan kebangkitan itu luar biasa penting. Tapi itu belum cukup menyelesaikan seluruh rangkaian keselamatan kalau nggak ditutup dengan momen kenaikan. Kenapa ini krusial banget? Karena kenaikan adalah momen penobatannya di tempat paling terhormat, di sebelah kanan Allah Bapa. Dan yang paling penting buat kita, momen ini mengunci secara permanen perannya buat Anda dan saya saat ini. Masuk ke bagian pertama kita, perantara tunggal kita. Nah, buat benar-benar nangkep apa peran utama Yesus sekarang, kita harus ngerti dulu nih konsep imam besar. Coba bayangin, imam besar ini kayak sebuah jembatan. Jembatan akses langsung yang menghubungkan dua sisi yang jaraknya jauh banget. Allah yang maha suci di satu sisi, dan kita manusia yang berdosa di sisi lain. Dulu, imam-imam di bumi harus masuk ke ruang maha kudus di bait suci buatan manusia buat jadi perantara. Tapi Yesus, sebagai imam besar agung kita, harus masuk ke ruang maha kudus yang sesungguhnya, yaitu surga itu sendiri. Kalau dia nggak naik ke surga, dia nggak bakal bisa jadi jembatan perantara kita di hadapan Allah Bapa. Masuk akal kan? Nah, implikasi praktisnya ini yang bikin tenang banget. Karena Yesus udah di surga dan jadi satu-satunya jembatan kita juga harus paham siapa yang bukan perantara kita. Kita sering banget loh tanpa sadar naruh manusia di posisi ini, padahal pendeta, rohaniwan, atau gembala sidang di gereja itu bukan perantara supaya doa kita sampai ke Tuhan. Begitu juga di rumah. Memang ada sebutan suami itu imam keluarga, dalam artian memimpin, oke. Tapi dia sama sekali bukan perantara keselamatan buat istri atau anak-anaknya. Istri, anak, kita semua punya akses langsung ke Allah. Bahkan tokoh sejarah yang sangat dihormati seperti Bunda Maria pun bukan perantara kita. Perantara kita itu cuma satu, Kristus yang udah naik ke surga. Lanjut ke bagian kedua, misi selesai. Sekarang coba kita lihat gimana peristiwa kenaikan ini ibaratnya jadi stempel konfirmasi yang paling kuat kalau keselamatan kita udah dijamin. Coba perhatiin urutan waktunya. Ini paket komplit yang nggak bisa dipisah. Pertama, Yesus mati di kayu salib buat nembus dosa, lalu dia bangkit dari kematian, tapi konfirmasi final kalau misi ini beneran diterima sama Allah Bapa adalah waktu dia naik ke surga. Kalau dia nggak balik ke surga, artinya misinya belum kelar. Kenaikan ini ibarat struk tanda terima bahwa hutang dosa kita udah lunas total. Jadi karena dia udah diterima di surga, misi penebusan itu sah. Dan gara-gara itu juga, Roh Kudus akhirnya bisa turun ke bumi, tinggal di dalam hati orang percaya dan nerapin keselamatan itu secara permanen di hidup kalian. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tangan yang tidak pernah turun. Tahu kalau misi keselamatan udah beres, itu melegakan banget pastinya. Tapi ada satu detail visual dari momen kenaikan Yesus ini yang, jujur aja, indah banget dan ngasih kita jaminan kedamaian. Hal ini dengan brilian mengilustrasikan bedanya sistem lama dan sistem baru. Di sisi kiri, imam-imam zaman perjanjian lama, kayak Harun, itu sering angkat tangan buat memberkati umat. Tapi masalahnya, Harun cuma instrumen sementara. Ujung-ujungnya dia menua, sakit, terus meninggal. Pas dia meninggal, tangannya turun dong. Dan berkat dari perantara manusia itu pun berhenti. Tapi coba lihat sisi kanan. Yesus ngelakuin hal yang sama di Bukit Zaitun dekat Betania. Alkitab mencatat dia angkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Tapi karena dia itu sumber berkat sejati yang punya hidup kekal, kira-kira apa yang terjadi? Teolog Leon Morris punya kalimat yang bagus banget soal ini. Dia bilang, Yesus tidak pernah selesai memberkati lalu naik. Dia naik sambil memberkati. Coba bayangin visualnya. Saat Yesus pelan-pelan terangkat nembus awan-awan, tangannya itu masih dalam posisi terangkat. Kapan tangan itu turun? Nggak pernah. Murid-muridnya nggak pernah lihat tangan itu turun. Jadi, kepergiannya ke surga itu sama sekali bukan perpisahan sedih yang motong berkat. Justru itu adalah awal dari pelayanannya tanpa henti. Dia ngebawa nama kalian, nama saya, ke dalam hatinya, terus bersyafaat dan memberkati kita dari surga. Nggak ada kata stop.
Itu membawa kita ke bagian keempat, dikuatkan di tengah krisis. Oke, teologi soal imam besar yang agung ini mungkin kedengarannya melangit banget ya. Tapi di mana prakteknya waktu kita lagi di bawah, lagi ngalamin krisis hidup sehari-hari? Coba deh kita lihat ceritanya. Tuhan itu nggak selalu ngebebasin kita dari krisis, tapi Dia nuntun kita ngelewatinnya. Ingat Yosua? Dia sampai gemeteran saking takutnya waktu harus gantiin pemimpin sebesar Musa. Atau Elia, nabi yang super hebat, tapi sempat kena depresi akut sampai rasanya pengen mati aja. Tuhan hadir di sana buat mereka. Dan perhatiin juga lokasi tempat Yesus naik ke surga, Betania. Betania itu tempat Yesus nangis pedih waktu Lazarus meninggal, tempat yang penuh air mata kepahitan. Tapi dari tempat penderitaan itulah kemuliaan kenaikannya terjadi. Artinya apa? Allah nggak pernah salah tempat. Dia selalu hadir di titik terendah krisis yang kita alamin. Ngomong-ngomong soal krisis, perhatikan angka 17 ini. 17 adalah usia seorang gadis yang lagi semangat-semangatnya hidup, aktif, dan jago banget renang. Namanya Joni Eareckson Tada. Tapi di usia 17 ini juga, dia ngalamin momen krisis yang ngancurin seluruh rencana hidupnya. Waktu lagi lompat buat nyelam, dia salah ngira kedalaman air. Kepalanya nabrak dasar berbatu, patahin tulang belakangnya. Seketika itu juga, di usia 17 tahun, dia lumpuh total dari leher ke bawah. Bisa bayangin nggak hancurnya dia? Joni sempat depresi berat selama 2 tahun, dan terus nanya kenapa Tuhan biarin ini terjadi. Tapi perlahan, cara pandangnya berubah drastis. Joni nyadar kalau dia nggak ditinggalin. Dia sadar kalau imam besarnya di surga itu masih terus nuntun hidupnya, bahkan lewat penderitaan itu. Joni pernah bilang, kursi roda ini adalah alat di tangan Allah untuk membentuk saya menjadi orang yang Dia inginkan. Lewat pemeliharaan Tuhan, meski lumpuh, dia belajar ngelukis pakai mulut, nulis lebih dari 50 buku, dan jadi salah satu pembela hak penyandang disabilitas terbesar di dunia. Di tengah tragedi fisik yang luar biasa, dia nemuin keamanan spiritual yang mutlak, karena dia tahu tangannya lagi ditopang sama tangan Kristus yang gak pernah berhenti memberkati. Kisah Joni ini ngasih kita tamparan realita yang kuat banget ya. Dunia ini nawarin berkat-berkat yang jujur aja rapuh banget. Uang, status, bahkan kesehatan fisik yang prima kayak yang dipunya Joni di umur 17, itu semua bisa direnggut dalam hitungan detik, lenyap sekejap mata. Tapi beda banget ceritanya dengan berkat dari Kristus, imam besar kita. Keamanan spiritual dan penyertaannya itu tanpa syarat, abadi, dan gak bakal bisa dirampas sama krisis ekonomi, tragedi, atau penyakit seberat apapun. Kenapa? Karena sumber dari berkat itu posisinya udah aman, duduk manis di sebelah kanan Allah Bapa, ngejamin posisi kalian. Jadi kita udah lihat ya, kenaikan Kristus itu bukan cuma halaman terakhir dari buku sejarah. Itu adalah jaminan absolut buat keselamatan kita. Yesus hidup hari ini sebagai imam besar kalian, jembatan langsung kalian menuju Allah. Dan ingat, tangannya yang terangkat waktu itu gak akan pernah turun, segelap apapun krisis yang lagi kalian lewati sekarang. Mengingat dunia ini cuma bisa nawarin rasa aman palsu yang gampang banget nguap. Pertanyaan saya buat kalian simpel banget, tapi ini krusial. Udahkah kalian berhenti ngandelin perantara atau berkat yang fana, dan milih buat berlindung sepenuhnya pada imam besar yang berkatnya gak pernah berhenti ini? Coba deh direnungin. Terima kasih banyak udah nemenin saya mengupas tuntas materi ini. Sampai jumpa. While Genesis tells the story of creation, the book of Enoch expands upon the fall of the angels and the coming judgment.